Jadi kalau tadi bicara bahwa ini sekarang situasinya panik, menurut saya ini adalah kesalahan besar. Karena apa? Indikasi bahwa kita ini akan terjadi krisis di tahun 2008 tidak kurang analis domestik mengingatkan dari 2007, Mbak. Oke. Ya. Dan jadi kemudian selama ini dibiarkan. Betul. Nah, karena menganggap tadi bahwa sektor spekulatif dengan sektor produktif dianggap sama, sehingga penggelembungan di sektor finansial dianggap nggak masalah, Mas. Nah, selama ini kalau kita lihat indeks harga saham yang meningkat tajam, bahkan beberapa emiten, Perna itu beberapa kali lipat, hingga 50 kali lipat. Ini kan mestinya harus menjadi indikasi awal dari pemerintah, gitu, bahwa ini ada yang nggak sehat ini. Ya, tetapi dibiarkan sebentar Mas, ada indikator-indikator lain bahwa ini ada sektor-sektor yang juga sudah mulai menggelembung nih. Selain sektor saham, pasar saham, juga ada properti. Ibu, kalau kita harus juga kemudian dulu, ada untuk sektor Indonesia kredit dengan di Amerika. Oh, tidak Mas. Ini kita bicara ekonomi Indonesia atau ekonomi di Amerika dan Eropa. Ini sebenarnya. Karena nggak sama persoalannya. Kita kena imbasnya. Persoalannya lagi di sana. Benar. Jadi apapun. Jadi artinya sekarang yang dibicarakan ini adalah kondisi di Amerika yang terjadi di terjadi di Amerika pun. Sekarang ini kan kapitalisme yang semula kapitalisme produktif, sekarang bergeser kepada kapitalisme spekulatif. Semua dispekulasikan dan mereka Anda mengatakan bahwa apa yang terjadi di Amerika Serikat sana itu bisa saja terjadi di Indonesia. Oh, sangat bisa. Dan kemudian bantahan bahwa ini tidak akan berimbas kepada Indonesia karena ini ada decoupling, menurut saya itu penyederhanaan masalah. Nah, kita kan beda masalahnya, Ibu. Kita harus lihat apa yang terjadi di Amerika. Kalau kita ini kan masalahnya bermula di Wall Street, di investment bank, bukan di commercial bank, dan bermula dari kait-kaitan surat-surat berharga yang terkait dengan harga rumah. Ini jadi distribusi risk, sistem pengambilan keputusan dari soal risk yang bermasalah sekarang. Ini elemennya yang kalau boleh saya pecahkan dulu perdebatan di sini. Saya balik dulu mungkin Pak Erwin. Saya kira persoalan sekarang ini kan adalah persoalan pasar modal. Pasar modal kita ini kan sebenarnya tidak terlalu besar masyarakat kita yang bermain di situ. Kebanyakan di situ pemain asing. Dan juga kalau kita lihat pengaruh daripada pasar modal kita terhadap GDP kita juga tidak terlalu besar. Dan yang perlu kita cermati sebenarnya adalah permodalan yang ada di pasar modal ini kan akan ada capital outflow sekarang. Ini akan mempengaruhi stabilitas daripada rupiah kita. Dan itu yang harus kita cermati juga. Di samping itu juga kepercayaan antara perbankan kepada nasabah. Seperti tadi dikatakan bahwa sekarang perbankan nasional kita sedang merem pemberian kredit kepada nasabahnya karena ada kekhawatiran ada kredit macet yang akan timbul. Kemudian juga ada ketidakpercayaan antara satu bank dengan bank lain sehingga sekarang ada beberapa bank yang memegang likuiditas besar dan tidak ingin meminjamkan likuiditas kepada perbankan lain. Saya kira ini permasalahan yang harus diselesaikan. Perbankan internasional ya, artinya seberapa besar pengaruhnya terhadap Indonesia? Bahwa kemudian apakah memang yang dialami di luar sana itu akan dialami juga di Indonesia, bahwa saat ini ketika kita melihat pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan akan menjamin hingga 2,5 miliar dana simpanan nasabah di bank, kemudian kan diharapkan tentunya dana yang ada di bank ini bisa dikucurkan untuk kredit, investasi, perluasan usaha dan lain sebagainya. Tapi seberapa besar apakah yang terjadi di luar sana itu akan terjadi di Indonesia juga? Ya, saya kira juga akan demikian. Perbankan di luar negeri sekarang juga mengalami hal yang sama. Mereka saling tidak percaya, apalagi mereka tidak percaya satu sama lain di negaranya. Apalagi mereka ingin meminjamkan ke negara kita. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah seperti kita lihat pasar obligasi, Sun, itu semuanya kan sudah tidak ada sekarang. Pemerintah mau lepas Sun, sekarang nggak laku di pasar. Itu berakibat bahwa memang kepercayaan pasar perbankan dunia sekarang ini sedang terjadi krisis.